Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan, pihaknya akan menjelaskan kepada publik terkait nasib 57 pegawai KPK yang non-aktif. Nanti akan ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik, ujar Firly. Namun Firly tidak memastikan kapan lembaga anti rasuah itu akan menjelaskan isu pemberhentian pegawai non-aktif tersebut. Ia mengatakan pihaknya sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lulus dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN. Dikabarkan 57 pegawai KPK akan diberhentikan 1 Oktober. Ini fakta Firly Bahuri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan, pihaknya akan menjelaskan kepada publik terkait nasib 57 pegawai KPK yang non-aktif. Hal itu disampaikan Firly merespon kabar bahwa pegawai KPK non-aktif akan diberhentikan per 1 Oktober 2021. Adapun sejumlah pegawai itu non-aktif setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan sebagai bagian alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Nanti akan ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik, ujar Firly. Namun Firly tidak memastikan kapan lembaga anti rasuah itu akan menjelaskan isu pemberhentian pegawai non-aktif tersebut. Ia mengatakan pihaknya sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lulus dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN. Kita lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya, ucap Firly. Sebelumnya beredar pesan bahwa KPK akan memecat pegawai yang tidak lolos TWK per 1 Oktober 2021. Dalam pesan itu dijelaskan bahwa surat keputusan tersebut pemberhentian pegawai KPK itu bahkan sudah ditandatangani. SK pemberhentian kita sudah tanda tangani dengan TMT 1 Oktober 2021. Bunyi pesan yang diterima awak media pada Rabu. Selain itu dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa proses penyusunan surat keputusan yang biasanya dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Biro Hukum. Proses penyusunan SK dilaksanakan oleh Biro Hukum, yang mana biasanya dilakukan oleh Biro SDM. Baru penomorannya dilakukan oleh PLHK Yanpak. Lanjut pesan tersebut. Sebelumnya juga Wakil Ketua KPK, Alexander mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa TWK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pegawai yang tak lulus TWK dianggap tak memenuhi syarat menjadi PNS di KPK. Artinya pegawai yang tidak lolos TWK tidak dapat diangkat menjadi ASN. UU KPK hasil revisi menetapkan pegawai KPK adalah ASN, ujar Alex kepada Kompas.com. Konsekuensinya yang tidak bisa diangkat menjadi ASN harus keluar atau diberhentikan dengan materi KPK, ujar dia. Seperti diketahui, MA menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK. Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai. Di sisi lain, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif, Hotman Tambunan, meminta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas keputusan pimpinan KPK yang hendak memberhentikan 57 pegawai gagal lolos ASN karena tak lulus tes wawasan kebangsaan per 30 September 2021. Pemberhentian ini lebih cepat 1 bulan daripada apa yang termuat dalam berita acara tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang ditandatangani oleh 5 pimpinan KPK beserta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lain. Kita menyesalkan, KPK selalu berdalih di balik ketaatan kepada UU. Padahal ada ketentuan UU harus melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan harus tidak melanggar HAM. Tapi mereka mengabaikannya. Buat saya Presiden harus bertanggung jawab, membiarkan proses administrasi di pemerintahannya melanggar HAM, ujar Hotman kepada cnnindonesia.com.
Sementara itu, spesialis hubungan masyarakat muda KPK nonaktif Tata Khoiriah alias Tata mengaku sangat kecewa dengan KPK. Rasanya nyesek banget, patah hati sama KPK, kata Tata. Tata sebelumnya sempat dihubungi oleh atasannya yang bernama Yuyu Andriati Iskak selaku Kabiro Humas KPK. Ia diminta ke kantor untuk mengambil surat. Meski tidak diberi kejelasan, Tata sudah menduga surat dimaksud adalah surat pemberhentian. Saya dikabari sama atasan saya, Mbak Yuyu. Ada surat yang harus ditandatangani. Ketika saya tanya apakah itu surat pemecatan, tidak dijawab sampai sekarang, kata dia. Yang saya sesalkan, tidak ada penjelasan sama sekali kenapa dilabeli merah. Atau atas dasar apa TMS tidak memenuhi syarat, terus diberhentikan begitu saja, sambungnya.